Aminal awliya'i aidan al-khaifuna min rijalin wa nisa'in radhiyallahu anhum tawallahumullahu ta'ala bil khawfi minhu aw mimma khawafahum minhu imtithalan li amri. Di antara para wali-wali juga ada yang bernama khaifun, wali-wali yang selalu takut. Mereka ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Mereka oleh Allah dibantu, diberi pertolongan dengan punya rasa takut kepada Allah, atau takut dari apa yang ditakut-takutkan oleh Allah. Mereka itu dari sesuatu tersebut. Kenapa mereka takut? Karena mereka tunduk pada perintah Allah. Faqala yakhafuna wa khafun in kuntum mu'minin. Dan takutlah kalian semua kepadaku kalau kalian semua bermukmin. In kuntum mu'minin, apabila kalian semua beriman. Wa asna alim bi annahum yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Yakhafuna su'al hisab. Allah menyanjung mereka bahwa mereka itu adalah orang yang takut pada suatu hari nanti, yang di hari itu hati manusia dan mata manusia berbalik-balik ketakutan, dan mereka takut pada buruknya hisaban Allah. Fa idza khafu iltahaqu bil malil ala fi hadhihi sifat bi an fa innahu ta'ala qala yakhafun rabbahum min fawqihim yaf'aluna ma yu'marun. Apabila wali-wali khaifun itu merasa takut, maka mereka masuk ke dalam golongan-golongan elit malaikat yang tertinggi, masuk dalam sama-sama punya sifat itu. Sebab Allah Ta'ala berfirman tentang elit-elit malaikat yang mulia itu, bahwa malaikat-malaikat itu takut kepada Tuhan mereka dari atas mereka, dan mereka melakukan apa yang mereka perintahkan, apa yang diperintahkan kepada mereka untuk melakukannya. Wa minal awliya aidan al-mu'ridun an amman amara Allah Ta'ala bil iradi anhu min rijalin wa nisa'in radhiyallahu anhum. Di antara para wali-wali juga ada yang namanya wali-wali yang berpaling, yang menjauh dari orang-orang yang diperintahkan oleh Allah untuk menjauh orang itu, baik laki-laki atau perempuan. Jadi memang ada dari Allah perintah Allah untuk menjauhi orang-orang tertentu. Tidak selalu apa itu toleran orang-orang liberal begitu ya. Tawallahumullahu ta'ala bil iradi annahum. Faqala ta'ala walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Wa qala ta'ala fa'arid amman tawalla 'an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Mereka oleh Allah dibantu dengan rasa menjauh, dengan sifat, dengan tindakan menjauh dari orang-orang yang diperintahkan untuk dijauhi oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang mana mereka menjauh, berpaling dari mainan-mainan, dari yang iseng-iseng yang tidak ada gunanya. Allah juga berfirman, maka menjauhlah, berpalinglah engkau dari orang yang berpaling dari agama Allah, dari Al-Quran. Aminal awliya aidan al-qurama'u min rijalin wa nisa'in radhiyallahu anhum tawallahumullahu ta'ala bikaramin nufus. Di antara para wali juga ada yang namanya al-qurama, orang-orang mulia, baik laki-laki atau perempuan. Mereka dibantu oleh Allah dengan kemuliaan hati, dengan kebaikan hati mereka. Faqala ta'ala wa idza marru bil lagwi marru kirama. Allah Ta'ala berfirman, apabila wali-wali kurama itu lewat dengan hal-hal yang lago, yang main-main, maka mereka lewat dengan terhormat. Ailam nanduru lima asqadallahu an-nadhara ilaihi falam yatadannasu bi syai'in minhu. Artinya apa? Mereka melewati dengan terhormat, artinya mereka tidak memandang kepada
sesuatu yang oleh Allah dijatuhkan, digugurkan untuk melihat sesuatu tersebut. Jadi mereka tidak dikotori oleh sesuatu yang Allah gugurkan, Allah abaikan memandang sesuatu tersebut. Famaru bihi ghayra multafitina ilaihi kiraman fama asar fihim intaha ma aradtu naqlahu. Jadi mereka melewati sesuatu yang tidak ada gunanya itu tanpa mereka memperhatikan sesuatu tersebut karena mereka dengan terhormat. Jadi sesuatu yang tidak ada gunanya itu tidak berpengaruh, tidak membekas, tidak mempengaruhi mereka. Intaha ma aradtu naqlahu minal futuhatil makkiyah wa huwa akhirul muqaddimah walhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai keterangan-keterangan yang saya tadi ingin mengutip dari kitab Futuhatil Makkiyah karangan Imam Ibnu Arabi. Kutipan ini adalah akhir daripada muqaddimah alhamdulillahirabbil alamin. Mi'atu haditsin min mu'jizatihi wa dalaili nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam. Di bawah ini akan menerangkan 100 hadis dari mukjizat Rasulullah dan bukti-bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ma baina sahihin wa hasanin wa aksaruha min as-sihahi. 100 hadis ini nanti ada yang sahih, ada yang hasan. Yang paling banyak 100 ini adalah yang sahih. Al-haditsul awwalu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala haddatsani Abu Sufyan ibnu Harbin min fihi ila fiyya. Hadis pertama adalah bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, saya diceritakan oleh Abu Sufyan bin Harb dari mulut beliau ke mulut saya. Artinya secara langsung Abu Sufyan bercerita kepada saya, kata Imam sahabat Ibnu Abbas. Intalaqtu fil muddatil lati kanat baini wa bain Rasulullah. Qala fa baina ana bisyami idh ji'a bi kitabin minan nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Hiraql. Cerita Abu Sufyan begini, saya berangkat. Saya pergi di masa-masa yang terjadi di antara saya dan antara Rasulullah SAW, artinya masa ketegangan, masa peperangan, masa permusuhan, itu saya berangkat ke Syam. Kata Abu Sufyan, ketika saya ada di Syam, tiba-tiba kedatangan surat dari Rasulullah SAW yang ditujukan kepada Raja Hercules. Qala wa kana Dihya al-Kalbi ja'a bihi fadaba'ahu ila azimi Busra fadaba'ahu azimu Busra ila Hiraql. Kata Abu Sufyan ketika siapa itu? Kata Abu Sufyan, Dihyah al-Kalbi, sahabat Dihyah al-Kalbi yang datang membawa surat Rasulullah tersebut. Kemudian oleh Dihyah, sahabat Dihyah, surat itu diserahkan kepada pembesar kota Busra, yaitu tokoh kota Busra. Kemudian tokoh kota Busra itu menyerahkan surat itu kepada Raja Hercules. Faqala Hiraql hal hahuna ahadun min qaumi hadzal rajulil ladzi za'ama annahu nabiyyun. Kemudian Hiraql berkata setelah dapat surat itu dari nabi itu, apakah di sini ada seseorang dari kaumnya orang yang mengklaim dirinya sebagai nabi itu? Artinya apakah ada kaumnya Nabi Muhammad di sini? Kata Hiraql, qalu na'am. Qaul na'am fadu'itu fi nafarin min Quraisyin fadakhalna ala Hiraql fa ajlasana baina yadayhi. Kemudian mereka rombongan Abu Sufyan berkata, ya ada kaumnya Nabi Muhammad itu ada. Kemudian saya diundang, saya dipanggil bersama beberapa orang Quraisy. Kemudian kami masuk ke istana Hiraql. Kemudian Hiraql
menyuruh kami duduk di depannya. Faqala ayyukum aqrabu nasaban min hadzal rajulil ladzi yazamu annahu nabiyyun. Kemudian Herakl bertanya, siapa di antara kalian yang lebih dekat nasabnya, yang lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan laki-laki yaitu Muhammad yang mengklaim dirinya sebagai nabi ini? Qala Abu Sufyan. Qala Abu Sufyan, faqultu ana. Kata Abu Sufyan, saya dari rombongan Quraisy yang lebih dekat dengan Muhammad itu. Kemudian faqultu ana fa'ajjalasuni baina yadayhi wa jalasu ashabi khalfi. Kemudian kaum orang-orang menyuruh saya duduk di depan Herakles. Kemudian teman-teman saya didudukkan di belakang saya.